Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Tetap di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat. Itulah menjadi kerinduan kita bersama. Kita akan buka dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita buka kitab kita. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut ada orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita boleh belajar tentang peristiwa-peristiwa yang amat penting dari kebenaran firman Tuhan. Pada ayat pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Maria Ibu Yesus ada di situ. Di pesta itu mungkin Maria kenal dekat dengan yang punya hajatan pada waktu itu. Kenapa saudara? Karena Maria bisa melihat ya apa yang terjadi di dalam dapurnya pesta itu. Dan dia melihat bahwa pesta itu mengalami kekurangan anggur, saudaraku. Yang kedua, ternyata Yesus dan murid-muridnya juga diundang dalam pesta itu. Yang luar biasa adalah Yesus pun hadir di acara pesta pernikahan itu. Bapak Ibu, budaya adalah anugerah Allah. Ya, sebagai orang percaya, kita tidak antipati kepada budaya. Ya, kita punya budaya tertentu. Kita menghormati namanya budaya. Kekristenan tidak antipati. Tapi kita menolak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sosok Ibu Yesus. Bagaimana dia meresponi ya tentang peristiwa perkawinan di Kana ini. Ketika Ibu Yesus, yaitu Ibu Maria, melihat ke dapur dan dia tahu bahwa pesta itu mengalami kekurangan anggur, dia mengatakan kepada Yesus, "Mereka kekurangan anggur." Bapak Ibu, apa artinya ini? Dari sini kita boleh belajar bahwa ternyata Maria ini memiliki kepedulian. Betul ya? Maria memiliki kepedulian yang luar biasa. Ketika dia melihat ada masalah di pesta pernikahan ini, dia menyampaikan hal itu, dia menyampaikan masalah ini kepada Yesus. Dia tidak menyampaikan kepada pemimpin pesta bahwa ada masalah terjadi. Dia tidak menyampaikan kepada orang yang sedang menikah gitu ya, atau kepada keluarga dari mempelai. Ya, bahkan dia tidak menggosipkan tentang peristiwa ini, tetapi dia menyampaikan oleh karena kepedulian Maria bahwa kalau sebuah pesta mengalami kekurangan, ini berarti hal suatu yang gawat ya. Bisa-bisa ya pesta ini dicap sebagai pesta yang memalukan. Tapi puji Tuhan, Maria memiliki kepedulian. Dia sampaikan itu kepada Yesus.
agar Yesus mau menolong pesta pernikahan itu. Bapak Ibu, kita belajar dari sosok Maria. Maria memiliki kepedulian terhadap apa? Terhadap kesusahan orang lain, terhadap pergumulan orang lain, terhadap permasalahan orang lain. Bagaimana dengan kepedulian kita, saudaraku? Perlu kita juga memiliki kepedulian itu. Karena Tuhan sudah peduli di dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan kita. Itu bentuk kepeduliannya. Baru-baru ini ada kisah ya yang viral, yang heboh di media sosial. Ada seorang wanita, seorang pelayan restoran cepat saji di New Jersey, ya. Dia bekerja 24 jam dan ketika waktu subuh dini hari seperti itu, restorannya didatangi oleh 2 orang petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecapean yang luar biasa. Petugas ini memesankan 2 gelas kopi espresso, ya. Katanya mereka pesan yang pahit. Karena selama 12 jam mereka telah ya melawan api yang luar biasa untuk memadamkan sebuah kantor di kota itu. Sehingga mereka membutuhkan kopi untuk menyegarkan tubuh mereka. Dan pelayan wanita ini ya menghidangkan kopi tersebut dan juga menyuguhkan sarapan pagi bagi mereka. Yang luar biasa adalah wanita ini menyelipkan sebuah surat kepada kedua petugas pemadam kebakaran ini, mengatakan bahwa terima kasih untuk kerendahan hatinya. Ya, terima kasih kalian telah banyak bantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Ini ya ada sarapan, saya traktir kalian, semoga kalian berbahagia. Ketika petugas pemadam kebakaran ini membaca ya surat secari kertas itu, ya mereka pun terharu, ya mereka baru kali ini dipuji, diberikan ya pujian yang luar biasa. Hal yang kecil tetapi itu berdampak luar biasa. Dan petugas pemadam kebakaran ini memviralkan surat ini. Mereka mengatakan, kalau kalian main berkunjung ke restoran ini, berikan tips yang besar kepada seorang pelayan wanita yang bernama Liz. Dan berita itu pun menjadi heboh di New Jersey. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa. Hal-hal yang kecil tapi berdampak besar bagi orang lain. Bapak Ibu, kita telah menerima kasih Tuhan yang merupakan bentuk kepedulian Tuhan atas kehidupan kita, umat yang berdosa. Kita beroleh keselamatan. Dan Tuhan mau kita juga mempraktekkan kasih kita dalam bentuk kepedulian kita kepada orang yang mengalami masalah-masalah kehidupan, kepada orang yang mengalami kesusahan. Ya, tidak perlu membicarakannya, kita tidak perlu menggosipkannya. Tapi mari kita ambil bagian untuk meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Itu yang Maria lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, Ibu Maria mengatakan kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Ya, ada sisi negatif dari Maria. Ya. Yang kedua adalah Maria ini berusaha mengatur ya kehendak Tuhan. Ya. Maria berusaha mengatur kehendak Tuhan. Sehingga yang unik adalah Tuhan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Bapak Ibu, dari terjemahan aslinya, Yesus mengatakan bukan ibu, tapi perempuan. Ya. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Ya. Ini menunjukkan ya teguran dari Yesus sendiri agar Maria tahu posisinya itu sebagai manusia biasa. Ya, sebagai manusia biasa. Tidak ada otoritas dari Maria untuk mengatur Yesus dalam kehidupan dia.
sehingga Yesus menegur dia. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali kita juga dalam kehidupan kita seperti itu. Coba atur kehendak Tuhan. Ya, coba berusaha untuk mengatur, Tuhan kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini, harusnya seperti ini. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita ini manusia, bukan Tuhan. Seringkali kita mengambil posisinya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita pelajari. Seringkali kita juga mengatur-ngatur ya kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maria lupa bahwa dia hanya manusia biasa, tidak lebih dari Yesus. Ya, mungkin kalau Yesus mau mengatakan, siapa kamu ngatur saya gitu ya. Bapak Ibu, jemaat terkasih, di dalam kehidupan ini ya, ada banyak hal yang terjadi. Ya, yang kita harus tahu pasti adalah kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh Tuhan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita belajar dari Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ya, berlalulah cawan ini daripada aku. Tetapi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu. Dalam kemanusiaan Kristus pun di Taman Getsemani, ya, dia pengennya sih mengikuti kehendak-Nya, kehendak diri sendiri. Dia mau menolak itu namanya penderitaan. Tetapi Yesus dalam kemanusiaan mengatakan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ini menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan kita, Pak. Menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan segala sesuatunya terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ya, jangan mengambil posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Maria berusaha untuk mengatur Tuhan. Maria berusaha untuk mengatur kehendak Tuhan. Ini menjadi pembelajaran penting juga dalam kehidupan kita. Ya, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Maria ini? Maria mempercayakan proses itu ya kepada otoritas Kristus. Ketika Maria mendapatkan teguran dari Yesus, akhirnya dia mempercayakan otoritas itu kepada Tuhan Yesus. Ya, dia menyatakan pada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, lakukanlah. Ya, sehingga Tuhan Yesus pun melakukan apa yang dia inginkan. Ya, oleh karena kasihnya, dia juga menyelamatkan pesta pernikahan itu dari kekurangan anggur. Dia menyampaikan agar para pelayan-pelayan menyediakan ya tempayan-tempayan dan diisi air, dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi bahwa air yang ada di tempayan-tempayan berubah menjadi anggur. Menjadi anggur yang baik, menjadi anggur yang berkualitas. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada otoritasnya Tuhan. Kalau mengikuti kehendak kita, ya, yang terjadi adalah permasalahan. Kalau kita mengikuti kehendak kita, yang terjadi adalah apa, saudaraku? Ya, yang terjadi adalah rancangan kecelakaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Allah yang merancang damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berusaha untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari peristiwa perkawinan di Kana ini. Maria memiliki kepedulian, tetapi ada juga yang negatif ya. Yang kedua adalah Maria berusaha untuk mengatur-ngatur kehendak Tuhan. Ini tidak boleh kita lakukan. Tapi yang ketiga, Maria
menyerahkan ya yang terjadi, menyerahkan setiap proses kehidupan itu kepada otoritas Tuhan. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Ya, percayakan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dari peristiwa perkawinan di Kana ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, menjadi pelajaran rohani dalam kehidupan kita, sehingga kita terus boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.